yang bisa mengeluarkan kelenjar pituitari ya. Ya, ini kita belajar dulu. Dari otak ke badan ada namanya nervous system, sistem saraf, ya. Yang jalan di tulang belakang, nanti dari tulang belakang jalan ke seluruh tubuh, ya. Sistem saraf ini secara gampang dia kerjanya kita analogikan dengan kabel listrik, kabel listrik. Apa yang diucapkan jalan, apa yang dilihat jalan, apa yang didengar jalan, apa yang dihidu jalan. Ya, jalan. Maka mengapa dalam Islam kita diminta setiap melakukan hal-hal kebaikan diminta untuk melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalimat ini akan jalan di sistem saraf kita. Yang pertama sekali dia akan datangi kelenjar pituitari kalimat ini. Karena pituitari ini adalah tempatnya hormon kasih sayang, hormon bahagia, maka lafaz basmalah Bismillahirrahmanirrahim itu mengeluarkan hormon kasih sayang, Masya Allah. Nanti jalan lewat pembuluh darah, pelan-pelan memang responnya, tidak langsung cepat. Karena kalau cepat nanti kita menjadi terlalu euforia, pelan-pelan jalannya. Tapi kalau kalimat yang jalan di badan, di sistem saraf cepat. 240 km per jam, naik ke atas. Kelenjar pituitari distimulasi hormon kasih sayang bahagia, ya masuk, nanti masuk jantung, jantung memompa ke seluruh tubuh, Masya Allah, ya itu salah satu hikmah mengapa kita disuruh melafazkan basmalah setiap melakukan apapun kebaikan, Masya Allah. Ya. Kalimat-kalimat thayyibah lainnya, kalimat-kalimat zikrullah lainnya, apa juga seperti itu, Bu Aisyah? Iya, itu juga sudah diteliti ya. Salah satu penelitiannya di Surabaya, Fakultas Kedokteran Universitas kan Bapak Agus Mustafa, ya itu diteliti. Ya. Terus kalau pakai bahasa kita, bahasa ibu, bahasa Indonesia, atau bahasa Jawa, bahasa Sunda, atau bahasa Bugis dan sebagainya, ya silakan. Karena apa yang diucapkan jalan. Maka supaya kita keluar lagi hormon bahagia, hormon kasih sayang, maka kita harus meluruskan niat kita lagi, lafazkan niatan-niatan itu. Ya, karena innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal, aktivitas, ya perilaku kita ini didahului oleh niat, dan niat itu kan kalimat. Baik secara zahir maupun sir dilafazkan, dia jalan di sistem saraf ini. Ya. Maka sering-sering kita lafazkan juga, ucapkan ya. Ya Allah, saya semakin mencintai suamiku, sebut namanya suaminya, ya. Dan anak-anakku karena Allah, karena Engkau ya Allah. Ya. Nah ini jalan nih kalimat ini. Oh itu nanti hormon bahagia keluar dari pituitari masuk ke dalam jantung kita, ya. Apakah ini disampaikan kepada orangnya? Ya, kalau disampaikan bagus, tapi kalau tidak pun kita lafazkan sendiri. Bahkan kadang-kadang misalnya ya seorang istri lagi di tempat tidur, lihat suaminya sudah tertidur, kemudian wajah suaminya dia lihat, ya, kemudian dia lafazkan secara sir dalam hati, ya Allah, inilah suamiku ya Allah, ya, yang Engkau jodohkan padaku ya Allah. Semakin usia kami ya Allah, kami semakin mencintai. Oh itu kalimat ini jalan, ibu deg-degannya minta ampun Bu, walaupun cuma lihat wajah suami, ya Allah. Ya. Atau kita malah berdoa, ya Allah curahkan kasih sayangmu kepada diriku. Sebut namanya ibu. Saya sering itu Pak, ya. Bahkan sebetulnya hampir tiap malam ya, semakin umur nih, semakin belajar ini, ya setiap malam, setiap wajah suami saya lihat, ya Allah curahkan kasih sayangmu kepada diriku. Saya sebut nama saya Pak, yang lengkap, Aisyah Taimuria, ya binti Dahlan bin Husain. Saya sampai nama kakek saya. Dengan suamiku, Priyanto bin Sismadi bin Parto Dimulyo. Sampai nama kakek Bapak Ibu kita sebut, ya. Karena suami saya namanya cuma pendek Priyanto. Kalau nggak disebut nama bapak dan kakeknya, khawatir saya jatuh cinta kepada semua yang namanya Priyanto. Itulah dalam Islam harus disebut nama ayah dan nama kakek. Binnya disebut. Ya. Itu Allahu Akbar. Beberapa menit kemudian, ini kan jalannya cepat nih kalau yang omongan. Itu tuh deg-degan kolbu saya. Tuh deg-degan saya punya jantung, ya Allah. Ya. Yang tadinya males mijat, jadi seneng mijat langsung. Saya lihat suami saya pukul-pukul tangannya, dia pegel, langsung otomatis tangan saya memijatnya, gitu. Atau paling tidak mengusapnya, Allahu Akbar. Atau kalau kita pada saat mau menyiapkan kopi kah, teh kah, makanan, sebelum menyiapkan, setelah kita baca basmalah, kita lafazkan sebuah afirmasi penegasan, ya Allah, ya saya buatkan kopi ini untuk suamiku, ya Allah, ya dengan penuh kasih sayang. Itu kalimat udah naik ke atas, nanti jalan ke badan, maka tangan kita waktu ngaduk ya, ngaduk kopi itu lembut, nggak kasar. Ini pentingnya pelafazan, pentingnya meluruskan niat lagi. Begitu juga nanti pada saat sudah punya anak,
kita sudah nasihatin anak, besok-besok anak masih juga ya melakukan kegiatan yang kita sudah sepakati, misalnya main gamenya cuman 1 jam, dia bablas 2 jam, ya. Nanti kita kan marah kan gitu ya. Hati-hati kalau kita marah, kesal, nanti yang keluar Twitteri, ya. Kalau kita marah, kesal, ya, ini kan juga jalan nih. Saya kesal, saya marah, saya takut, saya sedih, ini jalan di badan kita. Yang keluar hormonnya ada di atas ginjal. Ya, namanya kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal bertugas untuk mengeluarkan hormon stres. Apa saja hormon stres itu? Ada adrenalin, ada kortisol, ada norepinefrin. Memang Allah ciptakan hormon stres ini keluar juga setiap hari untuk badan kita siap siaga. Kalau tiba-tiba ada gempa, tiba-tiba ada banjir, tiba-tiba ada hal yang harus kita lari, ini memang hormon ini keluar di kelenjar adrenal ini. Tapi kalau kita keseringan ya mengatakan hal-hal buruk, saya kesal, saya marah, saya takut, saya sedih, ya, terus-terusan, maka hormon stres akan keluar lebih banyak lagi. Masuk juga pembuluh darah nanti, masuk juga ke jantung. Makanya jantung nanti deg-degannya berbeda, ya, palpitasinya berbeda karena hormon stres. Ya. Namun untungnya Allahu Akbar, Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana. Kalimat-kalimat buruk ini kalau baru 1 kali disebut dia belum jalan. Ini luar biasanya ya, dibuat sedemikian rupa. Ya, jadi Bunda masih boleh curhat. Bu Aisyah, saya kesel banget sama suami saya. Nah, 1 kali aja Bu. Kalimat itu dilarang diulang-ulang, maksimal 2 kali. Kalimat buruk sekali 2 kali dilafazkan, ya saat itu ya dia belum jalan. Makanya diberi kesempatan kita curhat, itu maksudnya itu. Diberi kesempatan untuk kita menyatakan apa bagian mana yang sakit. Ya, sebagaimana kalau Bapak Ibu ke dokter ditanya, bagian mana Bu yang sakit? Ini loh dada saya sakit, Bu Aisyah, ini masih boleh. Dia nggak akan jalan dan tidak akan mengeluarkan hormon stres. Ya, itu maha adilnya Allah. Tapi kalau kalimat itu tadi kesel diulang berterusan lebih 3 kali, oh jalan dia. Jalan di sistem saraf. Karena sistem saraf ini ada mekanisme detil luar biasa. Jalan. Ya. Seseorang yang kesel sama seseorang, ya nyatakan sekali aja. Sekali aja. Kalau terus-terusan malah tambah stres kita menghadapi orang itu. Ya, sampaikan aja kesel. Ya. Bu Aisyah, aduh segimana ya, saya udah terlanjur bilang lebih dari 3 kali. Segera delete. Ya, segera hapus. Caranya apa? Istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah, maaf ya Allah. Saya berkali-kali kesel sama orang ini, ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena kalimat istighfar itu akan mencari kalimat negatif, delete. Sebelum sampai di kelenjar adrenal. Ya. Tapi lebih baik lagi, walaupun baru 1 kali diucapkan atau 2 kali diucapkan, segera istighfar, ya, berulang-ulang dan stop untuk melafazkannya lagi. Stop lah. Ya. Karena kalau benci sama orang, kesel sama orang, diulang-ulang, nanti yang sakit kita, yang stres kita sendiri. Ya, 1 2 kali udah stop, istighfar, stop untuk menyatakan kekesalannya. Malah doa sama Allah, mohon petunjuk agar kita dibukakan ya mata hati kita, pintu hati kita, akal kita bahwa oh dia nggak jahat, cuman pendekatannya berbeda karena banyaknya perbedaan. Jadi gampang sebetulnya. Ya, dari ilmu neuroscience, neuropsikologi itu paling gampang. Karena apa yang diucapkan jalan. Selain itu, apa yang dilihat jalan. Apa yang didengar jalan. Untuk itulah kita harus menyaring penglihatan pendengaran. Menyaring penglihatan dari berita-berita buruk, terutama berita-berita rumah tangga yang kacau balau. Film-film yang isinya rumah tangga yang kacau balau. Mendengarkan berita-berita yang buruk, berita gosip, berita, ini kita harus saring itu. Kalau enggak, ya belum terjadi di dalam kehidupan kita, sudah terjadi dalam otak kita, maka kita sudah sakit duluan nanti. Ini yang disebut psikosomatis. Somanya sakit karena psikologisnya. Karena itu tadi mata, telinga, ucapan tidak dijaga. Ya, gampang kan ya? Masya Allah. Ya, nah sekarang, ya. Walaisa zakaru kal untha, dan laki-laki nggak sama dengan perempuan. Memang nggak sama, betul-betul nggak sama. Di surat Ali Imran ayat 36 ini, sepenggalan ayat ini, tapi diteliti oleh para ilmuwan, Masya Allah. Memang nggak sama laki-laki. Kulit kita aja laki-laki perempuan nggak sama. Allah menciptakan kita dari spesies yang sama, yaitu manusia. Ya, tapi kulitnya ya memang punya kulit dua-duanya karena spesies yang sama, tapi beda. Kulit perempuan lebih halus, kulit laki-laki lebih tebal. Kenapa? Karena fungsi tugas pokok fungsinya laki-laki lebih banyak di luar rumah,
ya, untuk dia menjemput nafkah. Istri, ya, perempuan lebih banyak dalam ruangan atau di dalam rumah, makanya kulitnya harus lembut aja gitu, ya. Rambutnya beda, organ-organ di dalamnya memang ada paru-paru tapi perempuan lebih kecil, ada lambung juga laki-laki perempuan tapi perempuan lebih kecil, dan terlebih program otak laki-laki perempuan yang Allah bedakan. Memang beda, tetapi setara untuk bisa melakukan ibadah. Nah itu setara untuk belajar, tapi beda kita ini laki-laki perempuan, ya. Nah